Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamzah Disabil dengan NIM 121212230 dari Prodi Sastra Jepang. Mata kuliah Natural Language Processing atau NLP, dosen pengampu Bapak Indra Maulana SPD MKOM. Kali ini saya akan mengerjakan proyek ujian akhir semester NLP, yaitu menganalisis sentimen atau opinion mining. Data yang saya gunakan yaitu dari media sosial Twitter dengan topik pengungsi Rohingya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskan hasil temuannya. Untuk langkah yang pertama, kita memakai Google Colab berupa crawl data untuk mencari data yang ada di Twitter. Langkah pertama yaitu kita klik sel yang ada di sini, kemudian akan muncul simbol centang hijau seperti ini jika prosesnya sudah selesai. Kemudian kita scroll ke bawah, dan di sini kita ketik temanya apa atau topiknya apa. Di sini topik saya berupa pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya. File name-nya saya kasih nama rohingya.csv. Nah, di sini ada until dan since. Di sini since itu dari tanggal, bulan, dan tahun berapa data ini akan diambil, dan sampai tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa data ini mau diambil. Di sini saya mengambil data dari bulan 3 2023 tanggal 1 dan sampai tahun 2024 bulan 1 tanggal 7. Nah, kemudian di sini ada limit. Nah, limit di sini bisa kita sesuaikan juga. Untuk limitnya sendiri saya mengambil data 150 komentar nanti. Kemudian jika sudah, kita klik di sini untuk menjalankan atau mencari data yang ada di Twitter. Sebelum mencari data, kita akan disuruh ke sini terlebih dahulu untuk memasukkan token dari Twitter. Nah, caranya kita masuk ke Twitter. Nah, sebelum ada ini, kita akan klik dulu di bagian sini, search atau jelajahi, klik di pengaturan sebelah sini, klik kanan, lalu di sini ada inspect, klik inspect, kemudian akan muncul tab atau menu seperti ini. Nah, di sini kita akan ke sini more tabs, kemudian application akan muncul seperti ini untuk mengambil token. Nah, sini ada cookies HTTPS Twitter, kemudian kita ke out token. Nah, kemudian muncul token di sebelah sini. Nah, token ini kita copy atau Ctrl C bisa. Kemudian kita masukkan ke crawl data. Kita balik lagi ke tab crawl data ke Google Colab. Kita masukkan di sebelah sini, lalu kita enter. Kemudian kita tunggu. Di sini sedang memproses atau mencari data pengungsi Rohingya di Twitter.
Oke, jika sudah, nanti akan muncul simbol centang seperti ini. Lalu kita ke sel yang keempat. Sini kita jalankan juga running. Nah, kemudian sini akan muncul data-datanya seperti ini. Nah, di sini ada 150-an data berupa komentar dan lain sebagainya. Kemudian kita running juga di sel yang kelima. Dan ada simbol centang, berarti tandanya sudah. Nah, untuk datanya sendiri kita akan download di sebelah sini, di bagian sini. Kita klik yang ini, kemudian di sini ada switch data dan ini Rohingya. Nah, kemudian kita save dengan mengklik titik 3 yang ada di sini dan download. Oke, jika sudah di-download, kemudian kita buka datanya dan datanya akan seperti ini. Ada banyak kalimat dan banyak data. Nah, di sini tidak semuanya kita ambil, tapi yang kita ambil itu hanya di bagian ininya saja, di full text sampai ke bawah. Nah, caranya kita tinggal klik kolom C yang ada di sini, kita klik, kemudian sudah terseleksi kolom C dari atas sampai bawah, semuanya sudah terseleksi, dan kita copy kolom C ini atau full text ini ke blank file atau file Excel yang kosong, terus kita kopas di sini dan akan menjadi seperti ini. Oke, sini sebelumnya belum ada dan kita tambahkan manual. Kita ketik sentimen di sini di bagian kolom B bawahnya. Kemudian kita analisis secara manual kalimat-kalimat yang ada di sini. Kita analisis ini merupakan kalimat negatif atau kalimat positif. Semuanya kita analisis. Tidak semuanya, tapi hanya 30% saja dari total data. Karena di sini ada 150-an, 30% dari 150 yaitu 48. Atau lebih boleh, jadi saya analisis manual sampai 50 data. Ada negatif dan juga ada positif. Nah, jika sudah, teman-teman save, kemudian filenya yaitu CSV. Nah, jika sudah, datanya sudah ada, datasetnya sudah ada, kita beralih ke aplikasi RapidMiner. Nah, sini. Oke. Di RapidMiner sendiri ada 3 proses atau 3 tahap. Yang pertama, tampilannya berupa seperti ini. Nah, di sini ada beberapa operator dan ada fungsinya masing-masing. Yang pertama, kita tambahkan operator read CSV, yaitu untuk mengimpor file dokumen. Caranya, kita ketik di sini, yaitu read CSV. Nah, yang seperti ini, kita tinggal drag seperti ini. Nah, kemudian akan kita taruh di sebelah sini nih. Ini sebagai contoh saja. Hapus lagi. Nah, kemudian kita masukkan dengan cara klik 2 kali di sini. Kemudian akan muncul tampilan di sini dan kita cari data CSV yang sudah kita download dari Rawl Data sebelumnya. File data tadi saya taruh di sini di desktop, terus di disk PC dan di data D. Bebas teman-teman mau taruh di mana saja. MLP dan ini ada data Rohingya. Masukkan yang awal yaitu yang data Rohingya. Yang ini juga next.
dan next lagi. Kemudian di sini kita rubah change role-nya yaitu menjadi label. Oke, dan finish. Kemudian selesai. Nah, data CSV-nya sudah kita masukkan. Kemudian di sini ada operator replace yang pertama. Nah, kegunaan operator replace ini yaitu untuk menghilangkan simbol-simbol tertentu yang tidak kita inginkan atau tidak kita butuhkan. Nah, apa saja yang tidak kita butuhkan? Oke, contohnya yaitu sebentar, di yang kita tidak butuhkan. Nah, di sini ada banyak sekali yang contohnya di sini ada add Justin Melinda contohnya. Di sini tidak kita butuhkan karena ini merupakan simbol yang tidak memiliki makna. Oke. Gunanya operator replace ini yaitu untuk menghilangkan kata tersebut. Caranya mana? Yaitu kita tinggal tambahkan operator replace. Caranya sama di sini. Operator kita cari operator replace di sini, ketik aja replace. Nah, yang ini kita drag and drop, terus taruh di sini dan replace. Nah, apa sih yang mau kita replace atau yang mau kita hilangkan? Yaitu simbol add. Nah, caranya kita ketik di bagian sini, di replace what, kita ketik add, titik bintang, dan tanda tanya. Oke. Ini untuk menghilangkan simbol atau tanda add. Terus yang kedua, replace yang kedua, yaitu untuk menghilangkan simbol HTTPS. Oke. Nah, jika sudah, kita hubungkan out ke exa, terus ke exa, dan exa ke exa, dan di sini exa ke exa juga. Nah, di sini ada operator nominal to text. Kegunaannya ini untuk mengubah nominal atau angka menjadi teks atau kata. Kegunaan nominal to text yaitu untuk mengubah nominal menjadi teks atau angka menjadi kata. Caranya sama, kita tambahkan operator, kita cari di sini operatornya nominal to text, akan muncul seperti ini. Kita cari saja di sini nominal to text. Nah, yang ini kita drag and drop sini dan kita sambungkan ke write CSV. Nah, write CSV juga sama. Nah, ini write CSV gunanya untuk menyimpan data CSV yang diproses dalam tahap ke-1 ini. Gunanya write CSV adalah untuk itu. Nah, teman-teman, jika sudah, tinggal klik dua kali di sini di write CSV, double klik, kemudian ini yaitu untuk memberi nama filenya. Nah, di sini ada data rohingya clean, yang artinya yang sudah dibersihkan. Yang sudah dibersihkan apanya? Yaitu simbol add, HTTPS, atau yang lainnya yang sekiranya tidak diperlukan oleh si data tersebut. Kemudian kita klik open dan akan otomatis tersave sendiri. Oke, jika sudah, ini merupakan tahap pertama. Oke, ini data rohingya clean-nya sudah ada, dan ini akan digunakan dalam tahap kedua. Oke, kita beralih ke tahap kedua, yaitu di tahap kedua ini
bertujuan untuk model analisis sentimen dan data latih dari hasil program Naive Bayes. Nah, di sini yang harus kita masukkan atau operator-operator yang kita butuhkan, di sini ada read CSV, filter examples, nominal to text, proses dokumen. Nah, di proses dokumen ini di dalamnya ada operator-operator yang lain, nanti saya jelaskan, dan Naive Bayes, store, dan store 1 dan store 2. Nah, di sini tentunya read CSV caranya sama seperti proses yang pertama, yaitu kita masukkan data rohingya yang sudah dibersihkan pada tahap pertama, yang sudah di-save di tahap pertama, kita masukkan di tahap kedua di sini. Nah, kemudian kita tambahkan operator filter examples. Di sini sama, klik di sini filter examples, kemudian muncul seperti ini, kita taruh di sini dan kita hubungkan. Nah, di filter examples ini kita ubah filtersnya. Nah, di sini defaultnya yaitu yang tadi full text, kita klik yang sentimen. Kemudian di sininya yaitu is not missing. Oke, jika sudah klik OK. Nah, kemudian kita tambahkan operator nominal to text, yaitu untuk mengubah nominal atau angka menjadi teks atau kata. Oke, jika sudah ditambahkan, kita ke proses dokumen. Tambahkan proses dokumen. Nah, caranya sama lagi di sini di operator, ketik proses dokumen yang from data. Proses dokumen from data. Nah, di sini ada banyak ya proses dokumen. Nah, kita ambil yang proses dokumen from data. Kita taruh di sini, lalu kita double klik di sini, dan di dalamnya ada berupa tokenize transform case filter stop word yang dictionary dan filter token by length. Nah, di sini tokenize yaitu gunanya untuk memecah menjadi kata per kata. Di gunanya tokenize yaitu untuk itu. Nah, kemudian di sini ada transform case. Nah, gunanya untuk merubah huruf kapital menjadi huruf kecil atau simbol-simbol yang lain yang besar atau yang huruf-huruf besar dirubah menjadi yang kecil menggunakan transform case sini. Kemudian sini ada filter support yang dictionary. Nah, di sini yaitu kita double klik, kemudian kita masukkan yang support bahasa. Support bahasa yaitu kata-kata yang tidak dibutuhkan buat di analisis data di sini. Lalu support bahasanya kita masukkan. Sini dalamnya ada berupa kata-kata yang kita tidak perlukan. Oke, sudah kita tambahkan di sini itu filter token by link. Oke, kemudian kita kembali lagi ke proses. Nah, di sini kita tambahkan sebelumnya yang di sini yang dihubungkannya yaitu eksa ke eksa. Di sini ke sini bawah. Nah, kembali lagi sini, kemudian tambahkan Naive Bayes. Naive Bayes ini untuk mempelajari pola data yang dimana data akan dikeluarkan menjadi dua sambungan. Nah, di sini ada store 1 dan store 2. Nah, dan akan dihubungkan melalui operator store dan outputnya akan menjadi model analisis sentimen dan data latih. Dan kedua data ini akan kita proses di tahap ketiga. Nah, sini kan Naive Bayes. Di sini nih untuk mempelajari pola data yang dimana data akan dikeluarkan menjadi dua data lagi. Outputnya ini ada dua data, yang dimana store-nya itu di sini ada yang store yang pertama ada model analisis sentimen yang kita taruh di data, model analisis sentimen. Nah, kemudian yang store yang kedua
yaitu data latih. Nah, yang dimana dua data ini nantinya kita akan proses di tahap yang ketiga. Oke. Nah, untuk tampilannya sendiri, kalau kita running akan menjadi seperti ini. Ini sentimennya masih sentimen yang manual yang saya buat. Negatif, positif, ini masih manual. Nah, yang di proses ketiga nanti kita akan buat secara otomatis di tahap tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh kata dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga, di tahap ketiga ini bertujuan untuk membuat data pada kolom sentimen yang belum kita tentukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, data yang belum atau analisis sentimen yang belum kita buat nanti akan dibuat secara otomatis di tahap ketiga yang ini dengan melalui tahap pertama dan tahap kedua, yang dimana dari proses tahap pertama sampai ketiga ini semuanya saling berhubungan. Oke, saya jelaskan operator apa saja yang ada di dalam tahap ketiga. Di sini ada yang pertama tentunya read CSV untuk membaca atau menginput data dari PC yang berupa datanya yaitu ini yang clean, data rohingya yang clean, yang sudah dibersihkan yang tadi yang di tahap pertama. Nah, kemudian open dan kita tambahkan operator filter examples. Nah, yang beda dari sini yaitu di bagian sini, yang tadi kan is not missing, kita rubah menjadi is missing, yang dimana ini untuk mencari data yang belum kita analisis. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, kemudian kita sambungkan lagi ke operator nominal to text. Ini untuk mengubah nominal menjadi kata atau kalimat atau angka-angka menjadi kata. Sini gunanya untuk itu. Nah, kemudian di proses dokumen kita klik lagi 2 kali, di mana di sini yaitu sama seperti tahap kedua, ada tokenize, transform case, filter stop word, dictionary, dan filter token by link. Oke, ini sama kayak tahap kedua. Di sini filter token by link ada minimal maksimalnya 4 sampai 25. 4 dan 25. Kemudian kita kembali lagi ke proses, dan di sini ada yang namanya union. Nah, union ini untuk menggabungkan tabel data latih yang sudah kita bikin di project kedua. Nah, cara memanggilnya kita perlu retrieve, kita tambahkan retrieve di operatornya, kita cari retrieve. Kemudian retrieve yang ini kita masukkan data latih yang sudah kita save di tahap kedua. Nah, ini merupakan data latih yang ada di proses tahap kedua. Kita klik yang data latih, kemudian kita OK. Nah, kemudian kita tambahkan lagi filter examples. Nah, filter examples yang kedua ini kita bisa kopas dari filter examples yang ini. Nah, gunanya filter examples sendiri yaitu untuk memfilter kolom sentimen yang belum ada datanya dengan cara otomatis dengan prediksi naive bias. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di sini untuk mencari data yang belum ditemukan. Sini berarti yaitu is missing. Oke. Nah,
Kemudian kita tambahkan di sini yaitu replace missing values. Nah, kita tambahkan gunanya dari replace missing values sendiri yaitu untuk mengganti token yang belum memiliki nilai, yang dimana nilainya akan kita rubah ke 0. Nah, sini ada default. Nah, defaultnya tadi kita rubah ke 0. Nah, jika sudah, kita panggil lagi menggunakan retrieve. Kita replace missing, kemudian kita sambungkan ke apply model. Nah, apply model ini untuk mengeksekusi data latih dengan model data analisis di project WA. Nah, sini apply model untuk memanggilnya kita perlu operator retrieve. Nah, di operator retrieve ini kita masukkan file yang model analisis sentimen pada tahap kedua yang sudah kita simpan tadi. Kita masukkan yang ini, klik OK jika sudah. Nah, kemudian kita akan running untuk melihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah sentimen yang tadinya belum kita analisis secara manual, tapi kita analisis secara otomatis dengan RapidMiner ini. Nah, sini ada datanya. Di sini kita lihat ada tanda tanya yang berupa yang tadinya belum. Kemudian ada prediksinya di sini. Prediksi sentimennya yang secara otomatis dilakukan oleh pengaturan ini. Di sini ada positif. Nah, negatif, positif. Nah, kita lihat contoh teksnya atau contoh komentarnya. Kita sesuaikan dengan menurut pandangan manusia atau pandangan orang. Di sini ada komentar positif. Komentarnya berupa Rohingya hanyut. Nah, menurut saya atau menurut pandangan saya, ini merupakan komentar yang negatif ya. Seharusnya ini negatif. Dan ini ada yang negatif lagi. Izin deportasi pengungsi Rohingya point view. Calon karena menutup Israel jadi dibeli tanah tambah sulit membendung berkembang biak. Nah, ya mungkin ini ada yang benar dan ada yang salah dari prediksi sentimen yang dilakukan secara otomatis. Jadi di sini prediksinya ada yang menurut saya ada yang kurang tepat dan juga tetapi juga ada yang tepat. Nah, mungkin karena di sini datanya kurang banyak, jadi kurang bisa akurat untuk data yang sedikit ini. Mungkin nanti kita perlukan data yang lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita coba ke visualisasinya. Kita lihat lebih banyak negatif apa lebih banyak positif di proses ini. Kita klik yang di sini visualization. Nah, kita pilih yang pie donut atau donat untuk lebih jelas. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita bisa langsung melihatnya. Di sini ada yang biru menandakan negatif dan yang hijau menandakan komentar atau kalimat yang positif. Bisa kita lihat di sini berarti lebih dominan yang warna biru yang berarti negatif. Nah, sebelumnya kita setting dulu di sini. Bagi datanya kita contreng.
agregator conteng semua. Ini prediksinya itu sentimen, prediksi grup by-nya itu prediction sentimen, yang count, ini yang count. Nah, udah. Nah, ini hanya untuk tampilannya saja donat, atau sini ada pie atau donatnya. Oke. Oke, dari proses mengambil data sampai proses tahap 1, 2, dan 3, saya mengambil kesimpulan bahwa data rohnya ini lebih banyak negatif daripada positifnya. Tetapi perlu kita ingat bahwa data di sini merupakan masih ada yang belum akurat. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.